Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'da. Qad qala ta'ala fi ayatihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza sami'u ma unzila ilar rasuli tara a'yunahum tafidu minad dam'i mimma arafu minal haqq yaquluna rabbana amanna faktubna ma'asy syahidin ila akhiril ayat. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhu nabiyyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wa syakirin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral muslimin, segenap jamaah dan pengurus Masjid Jami Baitul Amin bil khusus yang hadir taklim pada kesempatan malam ini yang saya hormati dan yang saya muliakan. Mudah-mudahan dengan sebab bertaklim kehidupan kita mendapat kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Puji serta syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah, salawat serta salam mari kita terus sanjungkan kehadiran Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Hadirin rahimakumullah, lanjutan talim kita pada malam ini bermetodologikan Al-Qur'an dengan pembahasan surah Al-Maidah di ayat 83. Al-Maidah 83 yang diawali dengan kalimat wa idza sami'u ma unzila ilar rasuli tara a'yunahum tafidu minad dam'i, atau juz yang ke-7 malam ini. Silakan dicari dan perhatikan, dan kita buka saja ta'lim ini dengan sama-sama membaca Ummul Quran surah Fatihah. Seraya berharap kepada Allah Subhanahu wa taala semoga dengan asbab membaca Fatihah Allah berkenan mengampuni dosa dan kesalahan yang pernah kita lakukan di masa lalu. Amin. Terutama untuk kedua orang tua kita, keluarga kita, saudara-saudara kita muslimin dan muslimat yang sebagian besar mereka sudah ada di alam barzakh. Semoga diampuni semua dosa dan kesalahannya oleh Allah dan terima amal ibadahnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan untuk kita yang masih hidup dengan niat akan selalu hadir di majlis taklim, mudah-mudahan kita diberikan panjang umur yang disertai dengan sehat walafiat, dihiasi dengan rezeki yang jembar, hati yang lapang, keluarga kita menjadi keluarga putra bakti dan yang soleh dan solehah. Bisyafaati Rasulillah wa bi barakati mu'allif hadza tafsir wa bisiril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Silakan diperhatikan Al-Maidah ayat 83. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza sami'u ma unzila ila rasuli tara a'yunahum tafidu minad dam'i mimma 'arafu minal haqq
yaquluna rabbana amanna faktubna ma'asy syahidin. Yang perlu diperhatikan dalam bacaan tadi diantaranya adalah wa idza za bukan wa ija, tapi wa idza za bukan ja. Na'udzubillah min zalik, bukan na'ujubillah min jalik. Wa idza sami'u ma unzila ila ar-rasuli tara a'yunahum tafidu min ad-dam'i mimma 'arafu min al-haqqa. Qalqalahnya bukan lagi qalqalah kubra, melainkan sudah masuk ke dalam kategori qalqalah akbar. Di samping dipaksa mati karena waqaf, dan juga qaf ini punya tasydid, maka akbar. Yaquluna rabbana amanna faktubna hamas, kaf dan tak mati itu berlaku hukum hamas. Hamsa bisik-bisik kecil, jangan besar. Faktubna ma'asy syahidin. Wa ma lana la nu'minu billahi wa ma ja'ana minal haqqi wa natma'u an yudkhilana rabbuna ma'al qawmi salihin. Wa ma lana la nu'minu billahi wa ma ja'ana. Kalimat anak di sini bukan makna saya, tetapi ja'ana di sini terdiri dari dua kalimat. Yang pertama kalimat fil madhi ja'a, kemudian yang kedua kalimat dhamir na mutakallimal wahdah, bukan ana, bukan makna saya. Makanya di sini naknya dipanjangkan, ja'ana. Kalau anak bermakna saya, itu tidak boleh dipanjangkan karena alifnya bukan alif mad tetapi alif qasar. Minal haqqi wa natama'u an yudkhilana rabbuna ma'al qawmis salihin. Fa'asabahumullahu bima qalu jannatin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha wa dzalika jazaa jim ja bulat zai pecah. Wa dzalika jazaa'ul muhsinin. Walladzina kafaru wa kazzabu bi ayatina ulaika ashabul jahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tuharrimu tayyibati ma ahallallahu lakum wa la ta'tadu. Innallaha la yuhibbul mu'tadin. Baik hadirin, itulah ayat-ayat yang akan kita pelajari pada malam ini. Silakan diperhatikan. Sekali lagi akan saya baca ulang. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza sami'u ma unzila ila ar-rasuli tara a'yunahum tafidu minad dam'i mimma arafu minal haqq
يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق ونطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين فأثابهم الله بما قالوا جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء المحسنين والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. Baik hadirin, mari kita baca bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza sami'u ma unzila ilar rasuli tara a'yunahum tafidu minad dam'i mimma arafu minal haqq yaquluna rabbana amanna faktubna ma'asy syahidin وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق ونطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين فأثابهم الله بما قالوا جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء المحسنين والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. Ulangi. Bismillahirrahmanirrahim.
Sekali lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Sadaqallahul azim. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, untuk selanjutnya silakan diperhatikan, akan saya jelaskan arti dan makna dari ayat-ayat yang kita baca tadi. Berangkat dari ayat 82 dari surah Al-Maidah, satu ayat mundur. Allah sendiri yang mengatakan la tajidanna asyaddan nasi adawatan lil ladzina amanu yahuda wal ladzina asyraku. Muhammad, kamu akan menemukan manusia-manusia yang sangat asyad bermusuhan dengan orang muslim adalah al-Yahud, orang Yahudi. Wal ladzina asyraku, dan orang-orang yang musyrik. Tetapi sebaliknya, wala tajidanna aqrabahum mawaddatan lil ladzina amanu alladzina qalu inna nasara. Tetapi ada kelompok manusia yang sangat mencintai umat Islam, mencintaimu, adalah mereka-mereka yang mengatakan inna nasara, kami beragama Nasara. Kenapa Nasara beragama mencintai Islam? Bi anna minhum qissisina wa ruhbana, karena di antara mereka adalah orang-orang pinter, orang-orang cerdas, yakni para ulama, dan ruhbana, orang-orang yang ahli ibadah. Maka disimpulkan orang pinter, orang cerdas, ahli ibadah pasti memilih agama Islam. Bahkan mereka wa idza sami'u ma unzila ilar rasul, apabila mereka mendengar ayat-ayat yang diturunkan oleh Allah kepada Rasulullah SAW dari Al-Quran, dari ayat-ayat Al-Quran, karena mereka cerdas, karena mereka paham, karena mereka pinter, maka Muhammad lihat mata mereka, taro ayunahu minat tafidu minad dam'i, mata mereka berlinang air mata, mimma arafu, karena mereka tahu kebenaran minal haqqi yang diturunkan oleh Allah dalam kitab suci Al-Quran. Bahkan tidak cuman matanya berlinang air, mulutnya mereka mengatakan yaquluna rabbana amanna. Mereka berkata, Rabbana, wahai Allah, wahai Tuhan kami, amanna, kami beriman, sadaqana binabiyika,
kami beriman kepada Nabimu Muhammad wa kitabika dan kitab-kitabmu yakni Al-Quran, maka faktubna catatlah kami ma'asyahidina bersama orang-orang syahid, bersama saksi-saksi kebenaran Al-Quran dan kenabian Muhammad al-muqarrabina bi tasdiqihim. Bahkan qalu fi jawabi man ayarahum bil islami minal yahud, ketika ada sekelompok Yahudi mengolok-olok mereka karena mengikuti agama Nabi Muhammad, karena yang mengikuti agama Islam, dikatakan dihina, dicaci, dibuli, maka mereka mengatakan wa ma lana la nu'minu billah, kenapa kami tidak boleh beriman kepada Allah, wa ma ja'ana minal haqqi, karena Allah mendatangkan kepada kami dari kebenaran yang tersimpan di dalam Al-Quran. Al-Quran itu semua merupakan kebenaran dari Allah. Aila mani alana minal imani ma wa'ujubi muqtadihi wa natsma'u utipa ala numinu, dan kami berharap ayudkhilana rabbuna, agar Allah memasukkan kami ma'al qaumis sholihin, beserta kaum-kaum yang soleh, al-mu'minina yang beriman, al-jannata, masukkannya ke dalam surga. Maka permohonan mereka, harapan mereka langsung dijawab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa kata Allah? Qala ta'ala, Allah langsung menjawab, fa'asabahumullah, maka mereka mendapatkan pahala dari Allah. Maka Allah akan memberikan pahala kepada mereka bima qalu, dengan ucapan mereka. Ucapannya saja itu sudah mendapatkan pahala dari Allah. Siapa bilang apalah arti sebuah ucapan? Ucapan itu sangat menentukan. Bahkan kita sebagai manusia dalam ilmu mantik disebut hayawanun natikun, yang artinya patokan manusia bisa dipatok, bisa didengar, bisa dipercaya dari ucapan. Maka disebut hayawanun natikun, hewan yang berbicara, yang natiq. Ucapan mereka berbalas jannat, surga, tajri min tahtial anhar, yang mengalir dari bawahnya berbagai macam sungai, khalidina fiha, dan mereka akan kekal selamanya di sana. Wa dzalika jazaa'ul muhsinin, dan itulah balasan bagi orang-orang yang berbuat kebaikan, yang ikhlas keimanannya, al-muhsinin. Tidak ada keterpaksaan. Sedangkan nasib sebelahnya walladzina kafaru, dan orang-orang kafir, wa kadzdzabu bi ayatina, serta mendustakan ayat-ayat kami, ulaika ashabul jahim, mereka itulah penduduk penghuni neraka. Bukan calon lagi, Allah mengatakan di sini langsung ulaika ashabul jahim, bukan calon lagi, udah langsung pasti masuk neraka. Oleh karena itu, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la tuharrimu thayyibati ma ahalallah, jangankah sekali kalian mengharamkan barang yang dihalalkan oleh Allah. Sekali lagi, janganlah kamu haramkan apa-apa yang baik yang telah Allah halalkan bagi kamu. Membuat hukum jangan semena-mena, ini enggak boleh, ini haram.
ayat Allahnya mana. Sebelum ada ayat Allah, asal makanan itu, asal konsumsi itu halal. Sebelum ada ayat yang mengharamkannya. Silakan. Maka kalau kita mau mengharamkan sesuatu, cari ayat Allah yang spesifik. Kalau Allah saja tidak mengharamkan, kok sampean berani-berani mengharamkannya? Apakah sampean merasa lebih pintar dari Allah? Jangan. Begitu juga jangan berani-berani menghalalkan kalau belum ada ayat yang menghalalkannya. Karena kalau kita berani menghalalkan sebelum Allah menghalalkan, berarti sama kita merasa lebih pintar dari Allah. Maka dalam makanan itu ada syubhat, silahkan. Wala ta'tadu. Dan makanan halal itu juga jangan melampaui batas, tajawazu amrullah. Karena makanan yang halal di dunia tidak ada yang tidak mengandung penyakit. Walaupun halal makanan di dunia pasti ada dampak negatifnya. Minum teh itu pagi-pagi seger, tapi ingat di teh ada penyakit. Minum kopi pagi-pagi itu enak, tapi ingat di kopi ada kopine. Minuman yang manis itu sedap, tapi ingat di gula ada penyakit. Semua makanan di dunia jangan tak tadu, jangan melewati batas, karena semua mengandung penyakit. Tidak ada yang tidak mengandung penyakit. Makan berpenyakit, tidak makan ya juga sakit. Termasuk dalam ibadah itu juga jangan wala tak tadu, jangan melebihi batas. Saya pernah mendapat penuturan dari jamaah. Ada ustadz yang baru ngimamin di tempat mereka, ngimamin sholat subuh. Begitu baca doa kunut, ustadz itu sambil menangis, Allahumma hdini fi man hadait wa afini fi man afait. Mereka bangga, membanggakan ustadz tersebut karena baca doa kunut sambil menangis, terseduh-seduh minta kepada Allah. Itu tak tadu. Orang yang berdoa kunut sampai menangis terseduh-seduh sampai keluar suara selain ucapan doa, itu batal sholatnya. Itu tak tadu. Bukan bagus, bukan baik. Itu ustadz nggak ngaji. Anin, merintih di dalam sholat, itu membatalkan sholat. Al-kalamul amdu, berbicara dalam sholat tidak ada panduannya, itu juga membatalkan sholat. Wala ta'tadu. Kenapa? Innallaha la yuhibbul mu'tadin. Karena Allah tidak senang kepada orang yang melewati batas. Apapun. Orang baik bagus, tapi terlalu baik tidak bagus. Semua yang terlalu itu menjadi tidak bagus. Seperti ada orang yang salam, saking pengen sedapnya salam, sampai mencong dengan dadanya, Assalamualaikum warahmatullahi. Itu tak tadu, melewati batas yang membatalkan sholat. Bukan hebat, tapi malah sholatnya menjadi batal karena dadanya melenceng dari arah kiblat. Oleh karena itu besok kita bahas apa yang harus kita makan. Wa kulu mimma razaqakumullahu halalan thayyiba. Bagaimana ukuran yang halal?
bagaimana ukuran yang thayyibah, karena tidak semua halalan itu thayyib dan tidak semua yang thayyib itu halalan. Kadang-kadang ada yang haraman tapi thayyibah, tapi kadang-kadang ada khabisan tapi halalan khabisan. Ada 4 jenis makanan yang insyaallah akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang. Untuk malam ini cukup sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.